Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vanela Imayanti, NPM 2253A4200, Program Studi Bahasa Indonesia PPK Prajabatan Gelombang 2 Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya akan membahas mengenai gelar karya atau pameran mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yakni terkait apa yang saya dapatkan ketika di PPL 1 di SMK Negeri 2 Semarang. Terdapat dua mahasiswa yang PPL di SMK Negeri 2 Semarang. Yang pertama yakni saya sendiri, Vanela Imayanti, kemudian partner PPL saya yakni Nuri Syaadah. Ada dua jenis asesmen yang kami desain untuk kami terapkan di SMK Negeri 2 Semarang, yakni yang pertama asesmen awal atau asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen awal atau diagnostik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik di dalam kelas. Kemudian asesmen formatif itu digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman dari peserta didik terkait dengan materi yang akan dibahas di dalam kelas tersebut. Untuk asesmen diagnostik ini dilakukan secara individu, jadi saya sendiri kemudian rekan PPL saya sendiri. Untuk saya, yakni menganalisis dari profil peserta didik kelas 10 MPLB 2 dan kelas 11 UPW 2. Sedangkan untuk rekan saya, yakni kelas 10 ULP 2 dan juga kelas 10 MPLB 1 gitu. Jadi kami sama-sama memegang dua kelas. Lalu untuk mengetahui karakteristik dari peserta didik tersebut, kami menggunakan angket perkembangan peserta didik. Jadi ada beberapa tipe perkembangan yang kami share melalui Google Form kepada peserta didik, dan kami melihat dan menganalisis melalui jawaban yang telah mereka pilih, seperti itu. Berdasarkan hasil asesmen yang telah kami analisis, jadi ada beberapa peserta didik yang sangat aktif di dalam kelas, kemudian ada juga peserta didik yang cenderung diam, kemudian terdapat perbedaan agama yang dianut oleh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik sangat antusias sekali jika diberikan ice breaking. Nah, setelah saya dan juga rekan saya mengetahui nih karakteristik peserta didik di dalam kelas itu seperti apa, kemudian kami menyusun modul ajar tentang teks biografi untuk kelas 10 dan juga RPP karya ilmiah untuk kelas 11 dengan menyesuaikan karakteristik dari mereka, seperti itu. Jadi kami juga melibatkan media-media pembelajaran yang menarik yang bisa menyesuaikan dengan beberapa tipe gaya belajar dari peserta didik di dalam kelas tersebut. Baik, ini jadi ada cover dari PowerPoint teks biografi dan juga PowerPoint karya ilmiah. Jadi kami dalam memaparkan materi, kami tidak serta-merta menggunakan buku teks saja, tapi kami juga memaparkan menggunakan PowerPoint. Jadi siswa itu menjadi tertarik dengan melihat PowerPoint yang isinya tuh ada warna yang padu, ada tulisan yang menarik juga, kemudian juga disisipkan foto-foto karakter yang mereka sukai, seperti itu. Jadi cenderung membuat pembelajaran lebih aktif dan juga menyenangkan. Kemudian output yang terjadi di lapangan itu yang pertama, teks biografi dari tokoh beragama hasil dari karya peserta didik. Jadi peserta didik itu sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk mencari tokoh-tokoh beragama yang mereka sukai, kemudian mereka diminta untuk membuat teks biografinya. Kemudian yang kedua ada modul ajar teks biografi dan juga RPP karya ilmiah. Nah, kenapa menggunakan modul ajar sekaligus juga RPP? Jadi memang untuk kelas 10 ini menerapkan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Kemudian untuk yang kelas 11 itu menggunakan RPP karena memang masih menerapkan kurikulum 2013. Selanjutnya untuk yang poin ketiga yakni presensinya melalui Microsoft Word. Jadi teman-teman yang berkunjung ke kedai kami, kedai SMK Negeri 2 Semarang atau kedai Skanida, ini harus presensi dulu melalui Word yang sudah kami susun atau desain, seperti itu. Kemudian kami juga memberikan output berupa PowerPoint materi yang tadi ada teks biografi sama
karya ilmiah juga sekaligus ada video pemantik di dalam PowerPoint-nya gitu. Jadi itulah beberapa output yang kami terapkan di dalam kelas yang juga kami sajikan di gelar karya atau pameran mata kuliah pemahaman peserta didik di dalam kelas. Hal-hal yang perlu dipelajari dari konsep ini yang pertama, ada menjadi paham bahwa karakteristik peserta didik di dalam kelas itu tentunya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih tertarik dengan pembelajaran yang tidak terpaku pada buku teks saja. Yang ketiga, peserta didik sangat antusias ketika melihat media pembelajaran berupa video. Baik, selanjutnya yakni tips untuk masyarakat luas. Yang pertama, perlunya memahami adanya perbedaan yang melatar belakangi peserta didik. Kemudian yang kedua, harus berlapang dada jika anak memiliki perspektif atau pendapat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, mewajari dan juga mendukung peserta didik yang memanfaatkan perangkat teknologinya untuk pembelajaran. Nah, ini merupakan potret ketika kami melaksanakan gelar karya atau pameran mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran yang di dalam kelas. Jadi ada beberapa kelompok dan kelompok kami merupakan kelompok dari Skanida atau SMK Negeri 2 Semarang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya buat kalian. Apalagi buat kalian yang masih dalam tahap mau ikut PPK Prajabatan, semangat terus untuk kalian, jangan lupa berdoa, berusaha, dan juga belajar. See you guys!